Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Dalam penggalan ayat itu, disebut dengan gamblang bahwa Tuhan melalui Kores akan meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu tembaga, dan mematahkan palang-palang besi. Kita dapati bahwa ada sejumlah kata kunci yang beririsan dengan Quran Surat Al-Kahfi ayat 96 tadi, yaitu palang-palang besi, meratakan gunung, dan juga tembaga. Cyrus Cylinder adalah peninggalan dari Raja Kores yang agung, yang dibuat pada tahun 539 sebelum Masehi. Alasan utama Raja Cyrus II membuat aturan ini, adalah sebagai konstitusi pertama mengenai hak asasi manusia, sekitar 2500 tahun sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di dunia. Cyrus the Great dikenal dengan silindernya, yang memegang piagam hak pertama yang diketahui. Silinder itu terbuat dari tanah liat yang dipanggang dan digali di Babel, Irak, pada tahun 1879. Silinder itu ditulis dalam huruf paku Babilonia, tetapi beberapa fragmen tanah liat hilang. Ini dimulai dengan penaklukan Babel pada tahun 539 sebelum Masehi. Bukannya menjadi periode yang menyedihkan bagi orang Babilonia, justru itu adalah saat yang penuh kebahagiaan dan kelegaan. Karena, sebelum Cyrus Agung menaklukkan dan membebaskan Babel, Raja Nabonidus memerintah negara itu dengan buruk. Cyrus II dikatakan telah diperintahkan oleh Marduk, dewa tertinggi Babel, untuk pergi ke Babel dan menyelamatkan negara dari kesulitan dan rasa sakitnya tanpa pertempuran. Cyrus Agung tidak ingin siapapun merasa takut atau diteror oleh pasukannya yang suka damai. Dia membebaskan mereka dari penindas mereka sebelumnya. Secara keseluruhan, Cyrus Agung dan silindernya penting bagi orang-orang Babel. Inilah awal dari adanya konstitusi tentang hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat, yang masih diterapkan di dunia demokrasi. Hingga saat ini, Silinder Cyrus menunjukkan tentang bagaimana Zoroastrianism dapat memiliki pengaruh pada orang lain. Dikatakan bahwa silinder ini memiliki pengaruh kepada para pemimpin seperti Alexander Agung, sampai ke Thomas Jefferson, dengan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Cyrus II adalah bagian dari rangkaian Raja Achaemenid yang sangat percaya pada agama Zoroaster. Mereka terutama bermoral, dan mencoba menggunakan agama yang dianut untuk kebaikan orang lain. Hal ini terbukti melalui penciptaan Cyrus Cylinder. Ini adalah sebuah perangkat hak asasi manusia pertama yang didokumentasikan. Cyrus Agung mendirikan praktek toleransi beragama yang akan tetap ada selama sisa Kekaisaran Achaemenia. Dalam Deklarasi Kemerdekaan, dikatakan bahwa semua manusia diciptakan sama, yang dapat dipengaruhi oleh pesan kebebasan Cyrus Cylinder, seperti yang bisa dilihat. Zoroastrianism mengajarkan kepada raja-raja ini tentang pikiran baik, perkataan baik, dan perbuatan baik. Para raja sendiri juga fokus mengikuti jalan asa, yang mengikuti kebenaran dan kebenaran ideal. Agama mereka memberikan prinsip-prinsip panduan penting ini untuk mengembangkan sistem yang manusiawi dan terhormat dalam berurusan dengan orang-orang yang ditaklukkan. Silinder Cyrus populer di seluruh dunia, dan dengan itu, pesan agama Ahura Mazda tersebar. Cyrus Cylinder juga membantu melestarikan beberapa pemikiran dasar kita tentang kesetaraan. Warner Keller dalam Bible as History menulis bahwa Achaemenid Raja Persia, Cyrus Agung, adalah seorang raja yang tercerahkan. Kenaikan kekuasaannya yang tak tertandingi, cepat dan cemerlang, serta tidak dinodai oleh tindakan kekerasan. Sebuah terjemahan bebas dari teks paku dalam silinder tersebut bertuliskan sebagai berikut. Raja Babel Nabonidus merendahkan rakyat di negara, dan dibangun kuil palsu di kota Ur dan kota-kota lain. Dia melembagakan ritual yang tidak tepat, dan membawa persembahan keagamaan berhenti dalam tempat-tempat suci. Dia tidak lagi takut pada Marduk, Tuhan tertinggi. Dia sebabkan perbuatan jahat di dalam kota setiap hari, membebani rakyat tanpa bantuan sehingga membawa kehancuran.
Tuhan tertinggi menjadi marah pada pelanggaran tersebut. Mengambil kasihan pada semua pemukiman yang suci, berada di reruntuhan, dan bagi penduduk yang telah menjadi seperti mayat, dia mencari bantuan. Dia mencari semua negara sebagai penyelamat, mencari seorang raja yang tulus. Dia mengambil tangan Cyrus, Raja Anshan, dan menyatakan kerajaannya atas semua dunia. Dia membuat tanah kutu dan semua pasukan Median sujud di kaki Cyrus. Dia mencari keadilan dan kebenaran untuk orang berambut hitam, yang berada di bawah perlindungannya. Marduk, Tuan Besar, yang memelihara umatnya, melihat perbuatan baik dan senang pada Cyrus yang tulus, dan memerintahkan Cyrus pergi ke Babel. Dia menyuruh Cyrus pergi ke Tintir, dengan seorang teman sebagai pendamping, berjalan di sisi pasukan besar Cyrus, seperti air di sungai, tak bisa dihitung, berbaris menyandang senjata di sisinya. Marduk meminta Cyrus masuk ke Suana tanpa pertempuran atau perang. Dia menyelamatkan Babel dari kesulitan. Dia menyerahkan kepada Cyrus Nabonidus, raja yang tidak takut kepadanya, semua orang dari Tintir, Sumeria dan Akkad, bangsawan dan gubernur, sujud kepada Cyrus dan mencium kakinya, bersukacita atas kerajaannya dan wajah mereka bersinar. Penguasa yang dipercaya semua, menyelamatkan dari kematian dan yang menyelamatkan semua dari kesusahan dan kesulitan, mereka memberkatinya dan memuji namanya. Aku Cyrus, Kaisar, Raja segala raja, Raja Babel, Raja Sumeria dan Akkad, Raja dari 4 penjuru dunia, putra Kambises, Raja besar, Raja kota Anshan, cucu dari Cyrus, Raja besar, keturunan Teispes, Raja besar, Raja Anshan, dari garis keturunan raja-raja yang memerintah, diberkati oleh Bel dan Nabu, dan yang kerajaannya senang untuk melindungi. Di tengah kegembiraan dan sukacita, aku memasuki Babel dalam damai, untuk membangun pemerintahan yang adil dan berusaha untuk perdamaian. Pasukanku berjalan damai di seluruh Babel. Dalam semua Sumeria dan Akkad, aku tidak memberikan alasan untuk takut dan tidak ada yang diteror. Aku khawatir dengan diriku sendiri akan kebutuhan dan kesejahteraan warga Babel, Sumeria dan Akkad, dan dengan meningkatkan kesejahteraan mereka, aku membebaskan mereka dari penindasan yang tidak benar atas mereka dan perbudakan. Aku membebaskan mereka dari kesengsaraan dan mengakhiri nasib buruk mereka. Aku pulihkan tempat tinggal bobrok mereka. Aku mengumpulkan dan membantu yang terlantar dalam perbudakan, untuk kembali ke rumah mereka. Untuk perlindungan warga, aku telah memperkuat dengan dinding dari batu bata yang dibakar dan tar, dinding melindungi dari Imgur Enlil dan benteng dari kota Babel samping parit kota. Aku telah menyelesaikan bagian dari benteng yang masih belum selesai, meskipun perbudakan di mana raja-raja sebelumnya telah membawa mereka. Aku membangun dari cedar, kelading tembaga dan engsel tembaga dan alat kelengkapan, gerbang besar kota. Aku memperkuat semua gerbang. Aku melihat tertulis nama pendahuluku, Raja Asyurbanipal. Seperti yang dapat kita lihat dari teks Babilonia dan Yahudi tadi, Cyrus telah mencengangkan para sejarawan yang mengalami kesulitan dalam menerima bahwa seorang raja yang mempraktikkan satu keyakinan dapat merangkul hak orang lain untuk mempraktikkan keyakinan mereka sendiri. Hak untuk memastikan keyakinan seseorang adalah salah satu prinsip dari piagam hak Cyrus. Herodotus, seorang bapak sejarah, menulis di dalam Historia sebagai berikut. Horus memerintahkan tentaranya agar tidak mengarahkan pedangnya kecuali kepada prajurit, juga untuk tidak membunuh tentara musuh yang telah tundukkan pedangnya, dan laskarnya pun taati yang diperintahkan olehnya, sehingga lapisan masyarakat tidak mengalami musibah dari peperangan. Horus adalah raja yang mulia, periang, sangat lembut serta penyayang. Ia tidak suka kepada kata makan seperti raja-raja lain. Ia sangat tertarik dengan sifat-sifat mulia dan murah hati. Ia menciptakan keadilan untuk orang-orang yang tertindas, dan ia semakin menyukai perbuatan yang di dalamnya janjikan suatu yang lebih baik. Sejarawan Yunani lainnya, Dainoven, menulis, Horus, raja yang arif dan penyayang. Sifat kebesaran para raja dan keutamaan para arif berkumpul di dalam dirinya. Ia mempunyai kepedulian yang dimiliki oleh para petinggi. Penampilannya wajar, syair-syair yang menciptakan rasa kemanusiaan, dan wujudnya adalah lambang keadilan dan kerendahan hati. Sifat dermawan di dalam dirinya telah gantikan kesombongan dan rasa bangganya. Zulkarnain bukanlah seorang penyembah berhala. Siapa saja yang membaca kisahnya dalam surat Al-Kahfi, meski hanya sepintas,
Kesan kuat bahwa Zulkarnain adalah ahli tauhid tampak begitu gamblang. Sebaliknya, sejarawan sepakat bahwa Alexander merupakan penyembah banyak Tuhan. Kores memang disebut menyembah Tuhan kuno Marduk. Anggapan bahwa Kores adalah penganut polytheism adalah karena Kores menyebut nama Marduk sekaligus Tuhan-Tuhan yang lain. Namun demikian, para peneliti agama sepakat bahwa ternyata Marduk setidaknya memiliki 50 nama. Dan nama-nama itu sebenarnya merupakan atribut bagi Marduk tersebut. Baru kemudian hari, atribut-atribut itu dijadikan sebagai Tuhan-Tuhan sendiri. Pola ini terjadi di banyak peradaban, termasuk di Makkah pada zaman jahiliyah. Imam at-Tabari mengatakan saat menafsirkan surah An-Najm ayat 19, bahwa musyrikin Makkah memberi nama berhala-berhala mereka dengan nama-nama Allah. Misalnya, Al-Uzza, yang diambil dari sifat Allah Al-Aziz, berhala Al-Lat, dari Allah, begitu juga dengan Manat. Pemisahan atribut, yang kemudian dijadikan Tuhan-Tuhan baru ini, juga merupakan pandangan seorang peneliti yang bernama Friedrich Delitzsch, dalam publikasinya berjudul Babel and Bible, halaman 144 dan seterusnya, yang mengatakan bahwa, apa yang mulanya dipahami sebagai atribut-atribut Tuhan, kemudian berubah menjadi entitas sembahan-sembahan tersendiri. Juga berdasarkan sebuah tablet yang diteliti oleh T.G. Pinches, sesembahan tertinggi di tempat pemujaan bangsa Babilonia, hanya ditujukan ke satu Tuhan, yakni Marduk. Namun demikian Marduk memiliki banyak nama atau atribut. Nama-nama Marduk menurut Delitzsch adalah, Ninip, yaitu sang pemilik kekuatan, Nergal atau Zamama, yang berarti Tuhan Perang, Bel, pemilik kekuasaan, Nebo, Tuhannya para utusan, Sin, Tuhan cahaya di kala malam, Samash, Tuhan keadilan, dan Adu, yakni Tuhan hujan. Agama Zoroastrianism sendiri bukanlah agama yang baru muncul di zaman Kores. Sebaliknya, ia merupakan agama yang telah ada jauh sebelum era Kores. Hal ini dapat diketahui melalui catatan sejarawan Yunani Herodotus yang mengatakan bahwa agama orang-orang Persia adalah agama kuno. Herodotus menuliskannya di abad ke-5 sebelum Masehi, dan dapat dibayangkan bahwa di zaman itu, penyembahan Ahura Mazda sudah dikatakan kuno, karena Majusi yang merupakan pendatang tidak mewakili ajaran asal dari Zoroastrianism itu sendiri. Pandangan bahwa Zoroastrianism merupakan agama monoteistik setidaknya sebelum mengalami modifikasi sebagaimana yang terjadi pada agama-agama lain, didapat dari catatan Herodotus yang mengatakan bahwa bangsa Persia tidak memiliki gambar-gambar akan Tuhan-Tuhan, tidak ada kuil-kuil, dan juga altar. Secara historis, kitab Ezra menurut cendekiawan Bible ditulis pada abad ke-5 hingga 4 sebelum Masehi. Kitab Yesaya ditulis di abad 6 sebelum Masehi. Kitab Tawarikh ditulis pada abad 4 sebelum Masehi. Penyimak yang budiman, Kores sendiri hidup di abad ke-6 sebelum Masehi, sebuah masa yang tidak jauh dari penulisan kitab-kitab di dalam Tanakh tadi. Mengenai bentuk dan letak tembok yang dibangun oleh Zulkarnain, saya rasa tidaklah tepat jika dibahas di dalam video ini, sebab terdapat banyak teori terkait hal tersebut, dan tak bisa dijelaskan dalam waktu singkat. Karena itu, jika ingin mengetahui di mana lokasi tembok Zulkarnain, maka dipersilahkan untuk berselancar internet, karena informasi tentangnya sangat banyak bertebaran di dunia, seperti Mesias Ceres di atas sebuah donat. Tapi, satu hal yang pasti, berkenaan dengan pembangunan tembok ini, yaitu sifat kemurah hatian Zulkarnain. Zulkarnain dapat mengolah kekayaan alam suatu kaum demi kepentingan kaum itu sendiri. Tidak seperti halnya kolonialisme yang datang ke suatu negeri lalu mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan alam dan manusianya untuk kepentingan kolonial, di saat yang sama membiarkan penduduk negeri tersebut sengsara. Zulkarnain juga bukanlah seorang imperialis dan kolonialis. Dia membentuk kaum tersebut sebagai rasa syukur dengan semangat ta'awun. Karenanya dia menolak imbalan. Dia berkata, "Apa yang Rabbku kuasakan kepadaku," ujarnya, "adalah lebih baik daripada imbalanmu itu." Dan meski tidak termasuk ke dalam 7 keajaiban dunia versi UNESCO, mega konstruksi itu Allah abadikan di dalam Al-Quran, dan juga manfaatnya lestari setelah sukses membangun dinding besi campuran tembaga
yang kokoh dan menjulang hingga rata dengan dua puncak gunung. Zulkarnain pun menisbatkan keberhasilan itu kepada rahmat Allah. Dia berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku." Berapa banyak mega infrastruktur yang didirikan dengan mindset tauhidi, dan berapa banyak pula profil kualitas pemimpin seperti ini? Rasanya tidak banyak. Sebuah akidah yang lurus, ilmu, kekuatan, keadilan, keikhlasan, dan juga tawadu. Semuanya terkumpul pada sosok Zulkarnain. Kemiripan narasi Alkitab dan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah hingga apabila besi itu sudah menjadi api. Dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu." Quran Surat Al-Kahfi ayat 96. Kemudian kita simak arti dari kitab Yesaya 45 ayat 2 tentang Kores, yaitu, "Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi." Dalam penggalan ayat itu disebut dengan gamblang bahwa Tuhan melalui Kores akan meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu tembaga, dan mematahkan palang-palang besi. Kita dapati bahwa ada sejumlah kata kunci yang beririsan dengan Quran Surat Al-Kahfi ayat 96 tadi, yaitu palang-palang besi, meratakan gunung, dan juga tembaga. Kemudian Allah berfirman, yang artinya, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dan firman-Nya, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari. Kemudian bandingkan dengan Yesaya 45 ayat 6 tentang Kores, yaitu supaya orang tahu dari terbit matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Penyebutan terbitnya matahari dan sampai terbenamnya membersamai orientasi arah Zulkarnain di dalam surat Al-Kahfi, sampai ke tempat terbenamnya matahari dan tempat terbitnya matahari. Selain itu, di dalam Yesaya 45 ayat 6 tadi disebutkan bahwa Kores juga membawa misi dakwah dalam ekspedisinya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Jika membaca kisah Zulkarnain di dalam Al-Quran, di antara kesan yang didapat dari ekspedisinya adalah bahwa beliau tidak hanya melakukan ekspansi militer, tetapi juga berdakwah dan menerapkan hukum Allah. Hal ini tampak pada kisah itu sendiri. Pujian dari Xenopon. Xenopon dalam Cyropedia-nya banyak sekali memuji perihal kesalehan Cyrus. Di antaranya ialah, Cyrus menganggap bahwa kesalehan teman-temannya juga merupakan hal yang baik untuknya, karena dia beralasan, seperti preferensi mereka yang memulai perjalanan, bahwa dia lebih suka berlayar dengan teman-teman yang saleh daripada dengan mereka yang melakukan kekafiran. Selain itu, beralasan bahwa jika semua rekannya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, maka mereka akan cenderung tidak melakukan kejahatan terhadap satu sama lain atau terhadapnya, dan jika mereka menganggapnya sebagai dermawan mereka mengilhaminya untuk memperlakukan orang lain dengan bermartabat dan hormat. Dia memeluk kejujuran dan kepercayaan sambil menolak keserakahan dan nafsu. Meskipun sangat percaya diri dalam tujuannya, dia amatlah rendah hati ketika berurusan dengan orang lain. Xenopon mengakhiri ceritanya dengan ratapan bahwa segera setelah kematian Cyrus, ahli warisnya pun mulai bertengkar dan semuanya mulai memburuk, termasuk sikap Persia terhadap agama. Di masa lalu, jika raja atau siapapun di bawah otoritasnya membuat komitmen, maka mereka mematuhi komitmen itu dengan ketat, bahkan jika itu menguntungkan orang yang telah melakukan pelanggaran terbesar. Karena mereka memiliki karakter seperti itu dan telah mendapatkan reputasi kejujuran dan dapat dipercaya, semua orang mempercayai Cyrus dan pejabatnya secara implisit dan siap menempatkan diri mereka dalam tanggung jawab mereka. Sekarang, di zaman Xenopon, karena ketidaksopanan mereka, tidak ada yang mempercayai orang Persia. Orang Persia pun menjadi kurang menghargai kesalehan kepada Tuhan, kurang adil dalam hubungan mereka, kurang adil dalam berurusan, dan kurang bersemangat dalam perang. Akhir hayat dan makamnya. Tulisan cuneiform dari Babylon memberi bukti bahwa Kores wafat sekitar Desember 530 sebelum Masehi, dan referensi pertama mengenai pemerintahan putranya, Kambises II,
terdapat di dalam lempengan dari Babylon yang tertanggal 31 Agustus tahun 530 sebelum Masehi yang menggantikannya sebagai raja. Makamnya terletak di ibu kota Pasargadai yang masih ada sampai sekarang. Penulis sejarah Strabo dan Arrian mencatat gambaran yang hampir sama tentang makam ini berdasarkan laporan dari Aristobulus dari Kassandria yang atas perintah Iskandar Agung atau Alexander the Great mengunjungi makam ini sebanyak 2 kali. Menurut Plutarch, batu nisannya bertuliskan, "Wahai insan, siapapun engkau dan dari manapun engkau datang, karena aku tahu engkau akan datang. Akulah Kores yang memenangkan kerajaan untuk orang-orang Persia. Karenanya janganlah berkeberatan terhadapku. Akan sedikit tanah ini untuk menutupi tulang-tulangku." Jika kita tengok makam Kores di Pasargadai, tidak ada gambar dewa-dewi, rupa-rupa Marduk, ukiran, ornamen emas, ataupun patung Ahura Mazda. Sejarawan Barat memandang untuk raja sekelas Kores, makam di Pasargadai itu tergolong sederhana. Di Pasargadai itu pula terdapat pahatan yang menggambarkan sosok Kores mengenakan mahkota hem-hem yang menyerupai 2 buah tanduk di kepalanya. Karenanya, sejumlah penafsiran para ulama terdahulu bahwa dia digelari dengan Zulkarnain karena memiliki 2 buah tanduk adalah mungkin karena mereka sudah menemukan fakta tersebut. Dalam gambar itu juga, Kores mengenakan 4 sayap bernama Keruvim yang dalam tradisi Yahudi merupakan sayap-sayap malaikat. 2 elemen yang dapat kita temui dalam Alkitab Yahudi, kitab sucinya komunitas Yahudi di Madinah. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui makam Kores yang Agung dan Pasargadai sebagai situs warisan dunia UNESCO. Prestasi Kores Agung sepanjang zaman kuno tercermin dalam caranya dikenang hari ini. Bangsanya sendiri, Iran, telah menganggapnya sebagai ayah. Bangsa Babilonia menyebut Kores dengan sang pembebas. Para pendiri Amerika Serikat mencari inspirasi dari Kores Agung melalui karya-karya seperti Cyropedia. Cyropedia memiliki pengaruh besar terhadap penyusunan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Pire juga menulis bahwa Kores menjadi lambang kualitas hebat yang diharapkan dari seorang penguasa di zaman kuno, menyandang ciri-ciri kepahlawanan sebagai penakluk yang toleran, murah hati, dan berani. Kepribadiannya memengaruhi bangsa Yunani dan Alexander Agung, dan hal ini juga diturunkan kepada bangsa Romawi secara tradisi, sehingga dapat dikatakan bahwa Kores sampai mempengaruhi pemikiran manusia di zaman sekarang. Patrick Huhn, seorang ahli arkeologi Amerika, menyatakan bahwa Kores pantas mendapat julukan sebagai salah satu sosok terhebat dalam sejarah yang memengaruhi dunia. Dalam konteks siapakah yang paling mendekati sosok Zulkarnain antara Kores dan Alexander, Kores Agung memiliki sejumlah karakteristik yang lebih kompatibel dengan profil Zulkarnain ketimbang Alexander. Mempertimbangkan banyak sisi, baik itu dari persepsi kaum Yahudi terhadap Kores, teks-teks Taurat, pandangan keagamaan Kores, kualitas personal, luas wilayah, kebijakan politik dan diplomasi, serta orientasi ekspedisi dengan ciri-ciri perjalanan Zulkarnain dalam surat Al-Kahfi. Dalam hal ini, Kores mengungguli Alexander. Nama Kores merupakan ejaan dari Tanakh atau kitab suci Yahudi bahasa Ibrani. Namanya dalam bahasa Inggris Cyrus, diturunkan dari bahasa Yunani Kyros. Namanya dalam bahasa Persia kuno adalah Kurus, sedangkan dalam bahasa Persia, khususnya di Iran, namanya dieja Kurus. Nama Kores dan makna yang terkandung di dalamnya telah tercatat dalam prasasti kuno dalam berbagai bahasa. Allahu a'lam bishawab.